ngomong-ngomong kalau dana itu biasanya dari bantuan ya, dari Baik. dalam negeri pernah, Ya. dari luar negeri pernah. Waduh, ada terus nggak pernah ini ngalir. Halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi bersama saya Danang Sasongko di Pas Asik Podcast Komnas Anak Seru dan Asik. Saat ini saya sedang bersama Bapak Haji Otong, tapi sebelumnya karena sudah ada memenuhi protokol kesehatan, ya sudah pakai jaraknya sudah cukup 1 meter dan juga tadi sudah cuci tangan. Baiknya kita buka Pak Haji Otong. Nah, kita buka masker biar tambah seru dan asik. Baik, salam sehat, salam semangat untuk para sahabat anak Indonesia. Kali ini yang tadi saya sebutkan, saya mendapatkan tamu seorang legend anak jalanan. Nah, saya nyebutnya anak jalanan karena memang Pak Haji Otong ini banyak kiprahnya untuk anak-anak jalanan yang ada khususnya di daerah Jakarta. Selamat pagi Pak Haji Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Komnas TV Anak. Oke. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji, saya langsung aja nih tentang nama. Di mana-mana panggilannya Haji Otong. Emang benar namanya Haji Otong? Ya, atau ada nama panjang? Sebetulnya yang jelas itu Otong itu kesayangan. Oh. Jadi mungkin mereka kalau panggil terlalu panjang kayaknya nggak bagus kayak ini. Udah Otong aja supaya mungkin ada semacam ada kehebatannya, tapi kepribadiannya mungkin. Kalau Otong, wah Haji Otong. Iya. Ya, mungkin itu. Berarti Otong Suryana. Iya. Itu aslinya dari mana? Ya kalau saya Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Gitu. Sekarang umur berapa Pak Haji? Kurang lebih hampir ya 66 lah, hampir ke 70 dikit lagi kali. 66 ya? Iya. Gitu. Berarti sejak tahun berapa Pak Haji berkecimpung di dunia anak jalanan? Kalau yang persisnya sih karena saya itu adalah tahun 80-an lah. Karena tahun 70-an itu 74 itu komunitas pasar se-DKI Jakarta dipindahlah ke Kramat Jati. Nah, itulah baru saya meneruskan kiprah saya sebagai anak komunitas pasar atau anak jalanan saya sendiri seperti itu. Jadi tahun 74 itu pasar Induk Kramat Jati baru pindah dari 3 pasar besar di DKI Jakarta, Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Manggarai. Kalau kami ada dari Pasar Manggarai. Oh gitu. Jadi ada 3 pasar itu tahun 74 dipindahin ke Kramat Jati. Ya, sama gubernur. Berarti waktu itu gubernur siapa? Bang Ali Sadikin, Mayor Jenderal atau Letnan Jenderal Ali Sadikin dari Marinir. Saat itu umur Bang Haji berapa? Ya belasan tahun lah, di bawah 20. Di bawah 20 tahun. Iya, ya. karena masih gagah-gagahnya saya pemain bola, saya tapi ya tidak sekolah lah karena sudah tidak bisa melanjutkan karena saya orang ya tadi korban penceraian dari orang tua. Oh, kecilnya Bang Haji korban perceraian. Iya. Gitu. Akhirnya masuklah ke komunitas anak pasar. Anak pasar. Siapa yang nyebutin komunitas anak pasar tuh? Ya kalau saya sih karena community itu jarang sih orang yang tahu ya, karena ya saya aja ide saya karena saya itu berangkat dari situ karena di situ adalah anak pasar itu identiknya dengan preman. Ya artinya banyak sayuran pedagangnya lagi ngantuk, hilang lah. Terus misalnya buah juga ngantuk, hilang lah. Kita juga tidur, dompet hilang lah. Nah itu komunitas anak pasar memang unik. Segala hal itu dialami termasuk saya sendiri pada saat itu. Gitu, tapi positif waktu itu. Positif, kalau saya anak komunitas pasar ya nggak pernah meninggalkan sholat itu. Anggotanya aja. siapa aja tuh? Ya itu sekarang mungkin anggotanya yang sekarang udah orang hebat, termasuk Anton Medan itu, waduh itu salah satu pembina kita juga yang almarhum, mudah-mudahan Bang Anton Medan diterima amin Islamnya. Amin. Nah, sekarang ya abang-abangan saya lah, senior saya yang menduduki sekarang udah jadi miliuner, mungkin udah jadi orang hebat. Dari komunitas anak pasar sekarang udah pada berhasil. Wah hasil boleh lihat. Siapa aja contoh? Contoh Bang
Khalil, Haji Muhammad Khalil. Coba bayangin aja dulu, waduh dia tuh preman sampai sekarang, orang Madura. Yang kedua Bang Usup, Ompong, ya kan? Itu di mana itu sekarang? Ada di Bogor dia. Jadi memang anak komunitas itu bukan hanya anak satu daerah, tapi itu daerah mana, dari Makassar, yang dari Bali, yang dari Jawa Barat, Banten, karena di pasar itu kan seluruh daerah masuk komoditinya. Jadi dari komoditi itu misalnya Bali nih sekarang jeruk, dari Brastagi jeruk juga, dari Pontianak jeruk Pontianak. Jadi banyaklah komoditi yang dibawa oleh daerahnya. Nah disitulah terseliplah orang itu ikut, termasuk orang Kalimantan. Ada premannya Kalimantan, anak kulinya Kalimantan di situ. Oh jadi anak-anak itu ikut pada saat pengiriman itu buah-buahan itu? Iya, buah atau sayur. Oh gitu. Jadi, terus sekarang Pak Haji ini membuat lagi namanya komunitas Forum Komunikasi Taman Anak Sejahtera ya waktu itu ya. Itu buat apa Pak Haji gitu? Ya baik, kalau Taman Anak Sejahtera sebelumnya kali jelasin dulu adalah Taman Penitipan Anak. Pada saat itu tahun 1963 itu digelintirkan oleh Kemensos. Nah kemudian akhirnya berubah nama jadi Taman Balita Sejahtera TBS. Kemudian kayak kurang mantap lagi jadi Taman Anak Sejahtera. Itu isinya adalah anak-anak orang tuanya yang benar-benar tidak mampu, misalnya di pasar, di jalanan. Mungkin kalau di daerah Jogja, daerah pegunungan, kalau daerah-daerah itu kan daerah-daerah terpencil, mungkin daerah pesisir, itu masuk ke ranahnya Taman Anak Sejahtera. Karena itu ada progresa rehabilitasi kepada anak itu dapat 1 sampai 1.800.000 per anak dibagikan kepada anak yang berhak PPKS, pemerlu pelayanan kesehatan sosial, seperti gitu. Tahun berapa itu? Itu kalau nggak salah itu saya mendapatkan sekitar tahun 90-an ya. Tahun 90. Iya, 90. Setiap anak mendapatkan? Ya, mendapatkan progresa 1,8 atau 1 juta. 1 juta ya, setiap anak. Gitu. Berapa anak dulu yang mendapatkan program? Saya mungkin karena saya tahun 90 saya baru ngamatin, karena saya tahun 90 sampai tahun 2000 artinya. Nah, itu adalah pernah mendapatkan 63 anak. 63 anak. Ya. Dikali sekian. Kemudian dibantu sama Dinsos. Dinsos hanya Kemensos apa Dinsos? Dinsos hanya merekomendasi. Kalau Kementerian Sosial adalah langsung mengeksekusi bantuannya. Oh, jadi yang mengeluarkan anggarannya APBN. Terus kesini masih ada nggak tuh program per anak 1 juta? Mudah-mudahan kemarin saya sudah dihubungin melalui SekNG ya. Sekarang melalui SekNG karena data itu melalui SekNG, mulai by name, by address, by foto, yang sejak tahun 2000 itu kan selesai tuh. Ya. Nah, dapat bantuan tuh Taman Anak Sejahtera, setiap anak dapat 1 juta sampai 1,8. Nah, setelah itu apakah program itu berlanjut tuh Bang Haji? Alhamdulillah sampai sekarang kayaknya masih berlanjut. Masih, karena itu Kementerian Sosial adalah sesuai dengan undang-undang yang itu dikeluarkan. Ya, jadi mereka tahu bahwa ini harus dikeluarkan. Sampai saat ini kami nggak pernah lolos. Tak kala saya membuatkan salah satu proposal, yang penting proposal itu adminnya dari mulai domisili, mungkin ada tanda daftar yayasan, ada badan hukum dan lainnya, dan ada segala macam kumhamnya, itu dilengkapi. Kalau sudah itu dan rekening dan NPWP sudah tidak ada masalah, karena itu salah satu SOP-nya yang harus dikeluarkan oleh mereka. Kan karena fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bener nggak? Baik, betul. Jadi betul, harus ada lembaga yang bisa menaungi anak-anak seperti itu. Betul. Kemudian lembaga itulah yang mengajukan bantuan kepada negara. Baik. Gitu. Nah, mudah nggak kalau ada lembaga masyarakat yang ingin mengakses itu? Kemudian syaratnya apa tuh biasanya Bang Haji? Kan Bang Haji kan selalu mendapatkan bantuan nih. Baik. Jadi pertama ya saya menghimbau kepada teman-teman, badan hukum atau non berbadan hukum bisa. Tapi kita harus ada SOP dari Kementerian Sosial. Yang penting ada data anak. By name, by address, by foto, atau SekNG sekarang bahasanya itu, bahasa SekNG ya agak sedikit bahasa Inggris keren ya, tapi harus kita pelajarin. Saya rasa nggak perlu
nggak takut, nggak usah perlu susah. Tapi yang penting kita punya data dulu. Data dulu. Data. Setelah kita punya data yang jelas, kita lembaganya atau tidak ada lembaganya, tapi tetap itu kan bukan atas nama lembaga pun bisa, karena di badan hukum juga bisa, di non badan hukum juga bisa. Oh, itu boleh. Jadi boleh, coba nanti masyarakat tanpa ada badan hukum, yayasan atau apapun, dia boleh mengajukan boleh. Kenapa sih, kan di situ badan hukum atau non berbadan hukum, tapi ya minimal ada rekomendasi dari kecamatan, nah, ada dari wali kota, dari bupati, dari dinas sosial tersendiri kan. Ya mungkin kita harus sowan dong, saya mau ke dinas dulu nih. Saya mau ke ini dulu, apa sih persyaratan? Iya, nanti kan di situ ada forum komunikasinya. Itu bisa komunikasi, bisa menjelaskan ini loh. Ya saya pernah terjadi pada saat itu saya ketua forum komunikasi Taman Anak Sejahtera DKI Jakarta. Tapi kita juga tetap ada jadi, nasionalnya punya. Nggak boleh dipersulit harusnya. Nggak boleh, karena itu dengan hak anak. Nah itu kan ada tuh, anak-anak masih ada di jalanan, ada anak silver gitu ya Pak Haji ya. Betul, banyak sekarang. Kadang-kadang di perempatan lampu merah, kan kasihan tuh emaknya nyilverin anaknya. Nah menurut Bang Haji gimana harusnya itu? Ya, terima kasih ini Bang Sekjen. Jadi saya lebih komprehensif untuk menjelaskan, karena mungkin lebih tahu lah kalau namanya eksploitasi ekonomi pada orang tua itu sudah pasti dia sudah tidak lagi. Dan sekarang ini ada P3S dari dinas sosial sudah tidak boleh lagi di jalan. Tapi solusinya, nah makanya dia mendatangi lembaga-lembaga sosial kesejahteraan sosial anak, dia bisa datangin, dan lembaga kesejahteraan sosial anak juga itu dapat support dari kementerian. Jadi dari pekerja sosial kementerian itu siapa yang dekat, kayak saya nih contoh di Kramat Jati. Kramat Jati pasar induk. Terus kemudian saya nggak jauh dari flyover Pasar Bo. Jadi itu adalah tanggung jawab LKSA. Oh, jadi kalau ada anak silver yang masih ada di perempatan Pasar Bo, nah harusnya tanggung jawabnya saya yang tanggung jawab. Tapi ya saya tidak bisa memaksa, karena itu hak anak itu juga jangan kita. Hak apa Bang Haji di jalanan? Haknya begini, anak jenuh, apalagi sekarang pandemi. Waduh, saya mau ngamen lagi. Kemarin udah dilarang Pak Haji. Kadang-kadang kan kita sudah ada peringatan, ada CDS, Children Development Session. Itu saya berikan intervensi, janganlah ke sana kalau ada masalah ke sini. Karena emang kebutuhan, mungkin dia juga nakal. Ya sudah, tapi saya tetap mengingatkan terus. Kamu kan sudah dapat bantuan. Kok kenapa jadi begini lagi? Ya habis kecolongan terus saya kan. Padahal dia anak itu udah dapat bantuan, tapi tetap sebagian, tapi nggak semuanya dapat kan. Ada sebagian dapat, sebagian enggak. Kan pemerintah juga kan nggak bisa memberikan memberikan semua dapat, karena di situ ada salah satu faktor NIK, nomor induk kependudukan. Kalau anak nggak punya itu. Nah itu makanya kita urus dulu, harus tahu itu pemirsa. Urus dulu ke Dukcapil. Nanti Dukcapil itu kalau nggak bisa memberikan, nanti tanggung jawabnya adalah LKS yang sebagai orang tua di dalam kartu keluarganya. Kenapa Dukcapil nggak bisa berikan itu nih? Kan penting buat anak, buat masa depan. Kalau menurut di LKS, karena ke LKS kan bertanggung jawab. Kalau untuk di luar LKS saya nggak tahu ya. Itu memang itu hak anak tuh harus bisa memberikan identitas. Tapi kalau persyaratan dari LKSA itu harus ada kartu keluarga, jadi lebih mudah gitu. Kalau dia nggak punya kartu keluarga kan ini ruwet ya, jadi lingkaran setan. Betul. Jadi ini memang mungkin jadi perhatian ini buat sahabat anak Indonesia dan juga pemangku kepentingan, bahwa urusan administrasi itu adalah urusan orang dewasa. Jadi pada saat anak-anak itu mengalami kesulitan, misalnya ada anak yang sekolah nih Bang Haji, kemudian kalau nggak ada surat pindahnya dia nggak boleh masuk. Bang. Itu kan melanggar hak anak gitu. Harusnya udah anak belajar aja dulu. Nanti urusan belakangan karena itu urusan orang dewasa gitu. Itu cakep Bang itu. Nah makanya ini orang-orang kayak Bang Haji ini yang jadi ujung tombak. Harus berani galak nih sama siapapun yang melanggar hak anak. Saya sama siapapun galak. Karena saya nggak mau tahu, karena ini hak anak harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Dia nggak punya apapun harus penuhi, tapi tetap saya harus
ada kaitannya dengan Ya. sesuai dengan masukan. Benar. Tapi tetap saya akan dobrak itu siapapun di depan saya. Karena kalau sudah melanggar hak anak, institusi manapun saya Ya. tahu saya dia. Nih Haji Otong ini perlu teman-teman sahabat anak ketahui bahwa beliau sekarang adalah sebagai Ketua Komnas Pelindungan Anak Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Bang Sekjen. Karena Amin. pengalaman dan dedikasinya terhadap perjuangan pada anak-anak. Bang Haji ngomong-ngomong sebagai relawan ya sebutannya. Baik. Bang Haji dapat gajinya dari siapa? Waduh, mungkin saya kembali lagi dari keluarga barangkali. Keluarga itu sadar bahwa suamiku yang menggaji adalah menghutangkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Tuhan Yang Maha Esa lah yang akan menggaji saya. Selalu ada aja. Selalu ada aja, tiba-tiba kok nih ada duit. Wah, berarti Iya, ada di rekening saya. Kan itu tiba-tiba siapa? Nggak disebut namanya. Loh, apalagi yang sebut Bang nama. Haji kasih pengumuman kali ke media sosial. Oh iya dong. Tolong bantu saya enggak? Ya, Ada insya aja ya, Allah. itu ada ya, Ada aksesnya. aja. Makanya kita juga ada flyer saya, masuk flyer, saya share ke sini. Tiba-tiba rekening saya kok ada isinya gitu. Biarpun namanya sedikit ya, jangan Iya. lihat banyaknya. Tapi Lihat itu berkahnya. adalah menyupport saya. Berkahnya itu. Pokoknya kita aksi terus untuk anak jalanan maupun anak balita telantar. Saya di balita telantar makanya ngenes banget. Ada anak yang dijual, ada anak yang ya mungkin dibuang. Nah itu saya kan juga pusat rujukan. Artinya kalau saya tidak mampu, ya saya rujuk dong ke ke tempat panti lain. pemerintah atau Iya. panti masyarakat atau Iya. panti siapa saja yang saya deketin ya. Saya juga begitu. Timbal balik, G, saya mau rujuk situ, siap. Ya, Jadi saya- Bang Haji siap ya. Siap. Kalau misalnya nih sahabat anak Indonesia yang ada di Jakarta. baik, Nanti siap. ujung-ujungnya akan ujung acara ini akan saya umumkan tentang nomor telepon Pak Haji. Baik, Kalau ada nuhun. permasalahan anak-anak tadi itu Baik. anak terlantar, balita terlantar, Jalanan. anak jalanan, Anak silver. silver permasalahan. Mungkin nanti Bang Haji Otong nih yang akan membantu teman-teman sekalian untuk mencari solusinya. Baik, baik. Karena Bang Haji Otong ini dekat sekali dengan pemerintahan, birokrasi dan Betul. juga masyarakat gitu ya, Bang Baik, Haji. betul. Nah, ngomong-ngomong kalau dana itu biasanya dari bantuan ya, dari Baik. dalam negeri pernah, Ya. dari luar negeri pernah. Waduh, saya dari luar negeri mungkin pernah kedatangan salah satu Dananya, ya. bantuan dana dari luar negeri ada nggak? Jadi gini, artinya kepada anak ada, Ada. kepada anak. Karena pada saat itu anak saya diajak Jambore si Asia Pasifik. Anak didiknya Bang Haji. Iya, mengikuti 2 bulan di sana, tapi yang sebulan penuh di Manila waktu itu. Wah. Presiden Asia Pasifiknya datang ke tempat saya. Heeh. Juga Kok bisa datang? Ya mungkin ya itu kan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Oh, yang yang ngatur memberikan, ya. yang ngatur. Tiba-tiba anak, mungkin ada nanti 2009 ya, makanya saya agak sedikit garang dengan menteri pun. Pak Menteri kok saya nggak dibagi uang yang 200.000 per anak. Kenapa? Saya sudah banyak berbuat. Contoh yang saya bilang, contoh saya anak saya bisa ngikutin Jambore Asia Pasifik. Bayangin aja, berbahasa Inggris, berbahasa peso. Apa tuh peso? Emang duitnya peso kan? Iya. Di Manila. Itu kan salah satu bantuan untuk anak. Apakah itu juga bukan bantuan? Artinya itulah salah satu sumber meningkatkan SDM anak untuk termasuk ya lembaga saya. Iya. Itu kan bantuan untuk anak dan bantuan untuk orang Dari tua. luar negeri? Dari luar negeri, malah dari komunitas University Hong Kong datang 2 bus. Bayangin aja ke tempat saya. Dia membeli mungkin membeli alat apa ya cenderamata di saya pada saat itu karena orang yang menolong saya adalah orang NTT. Makanya itu digambaran logonya Iya. itu logo Iya. logo binatang sana kan gitu. Apa namanya? Komodo. Komodo. Itulah itu memberikan satu apa ya? Semangat itu ya. semangat saya. Dia membeli alat-alat barang-barang semua ke saya kan. Habis diborong sama mereka. Itu kan juga bantuan. Iya. Kalau dijual ke masyarakat mungkin nggak laku 50.000. Kalau mereka nggak mau tawar karena susah pembelinya. Nah, Iya. itu juga satu bantuan dari luar negeri. Iya, pada saat Bang Haji punya keterbatasan kan ya. Iya, Karena baik, Bang betul. Haji juga ada usaha Ya kalau saya kebetulan saya jadi mandor di pasar. mandor. Mandor, kalau bahasa Belandanya itu mandor, kalau sekarang kepala kelompok. Saya punya anggota khusus saya kurang lebih 40. Tapi kalau semua anggota kurang lebih dari 1.000 untuk jual jasa bongkar dan muat. Makanya di situ saya
sehari-hari ya makan tidur di pasar lah. Di pasar. Baik. Dapat aja uang dari sana. Ada terus, nggak pernah ini ngalir. Makan bisa ngutang. Jadi ngopi uang bisa dari ngutang. uang dari situlah yang kadang-kadang bisa buat bantu anak-anak. Iya. Gitu. Saya sudah sepakat dengan keluarga kalau ini uang dipakai untuk kegiatan sosial. Tapi dia nggak pernah, malah dia bantu saya terus kok. Malah duit yang ada di dia karena istri saya kan orang kaya katanya. Iya. Maaf Ya. nih, istrinya kerja apa? Istri saya tidak kerja, dia ibu rumah tangga. Tapi ya alhamdulillah karena dulu saya ditawarin, ente mau nggak jadi orang kaya? Enggak, saya nggak mau begitu ini. Nih, nikahin dia. Akhirnya memang dia orang tuanya tuan Oh, tanah. tuan Ribuan tanah. meter. Cuman ya Sekarang karena memang dijualin ya habis. habis. Tapi dia tetap, Iya. saya sebagai komando, saya sebagai nakoda, dia taat kepada saya. Sekarang alhamdulillah kontrakan aja lebih dari 20. Iya. Kita juga ada kios di pasar biarpun sedikit. Jadi dari situlah Nah, itu. situlah penghasilannya Pak Haji. Artinya untuk membantu sedikit Iya, karena operasional. Saya ketemu Pak Haji ini tahun 2008 2009 waktu itu Baik, ada baik. komunitas Baik. yang ada di Taman Tamini. Iya. Tamini Square ada taman, Pak Haji Iya. di situ sedang belajar bersama anak-anak. Jadi anak-anak jalanan diajarin di situ. Nah, sampai hari ini beliau masih seperti ini dan masih sehat, bugar Amin. Terima kasih Bang dan gembira Sekjen. terus. Nah, ini artinya bahwa gerak kegiatan-kegiatan relawan ya Pak Haji ya. Baik, betul. Itu kalau dijalanin dengan keikhlasan, Amin, ya kesungguhan, Allah. akhirnya Akan ada yang balas pasti. ada yang balas bahagia. Jadi nggak usah Baik. khawatir ya, Nggak usah. Bang Haji ya. Iya, bahwa- saya bisa ke Singapura 2 kali tuh. Waduh. Saya bisa umroh, bisa haji. Wah, kan dari mana? Itu keberkahan. Iya. Saya di Singapura 4 hari. Coba bayangin aja dari mana itu? Iya. Ya itu mengurus Taman Anak Sejahtera atau Taman Balita Sejahtera, Taman Anak-anak Terlantar. Iya, memang Bisa ke Singapura. bener, dijanjiin barang siapa yang mengurus anak-anak yatim, Amin. anak-anak terlantar, maka insya Allah rezekinya dari segala penjuru mata angin. Betul. Dari bawah, dari atas, dari samping, dari kiri. Udah ada aja. Mungkin yang seperti geledek ada itu. Iya. Terus Bang Haji, Iya, iya Bang. ini Bang Haji pakai kaos Asosiasi Pedagang Pasar. Iya. Apa hubungannya nih sama anak-anak? Ya, kemudian kan kita juga harus punya pengaruh dong. Kita di pasar siapa itu? Bapak lu siapa? Haji Otong. Wah, Haji Otong. Dia panggilnya nggak Haji Otong. Nggak ada Pak Bapak. Haji Otong. Anak-anak semua nggak ada Bapak. Haji Otong. Ya siap. Itu anak-anak begitu udah keakraban. Kita punya attachment, kelekatan dengan anak. Jadi Asosiasi Pasar ini juga peduli sama anak-anak ya? Dah pernah peduli karena dulu orang di atas semua ya pernah jadi, sekarang mungkin ada yang jadi menteri kali Siapa ya. ketuanya Bang Haji? Ya mungkin Prabowo Subianto itu waduh. Pernah jadi ketua Wah, asosiasi? ketua umum. Sekarang? Ketua umum. Nah, sekarang kemudian setelah lengsernya Pak itu diganti Pak Sandiaga Uno. Wah, Sekarang lengser lagi karena mereka udah jadi gubernur. udah jadi menteri. Saya bilang saya tegur. Bang, abang nggak usah jadi lagi asosiasi ini bang. Abang udah. Oh iya dong, kata dia. Jadi sekarang diganti lagi insinyur apa gitu. Oh gitu. Ya, jadi ya saya kebetulan di Asosiasi Pedagang Pasar Induk kita harus punya name. Kalau nggak punya name nanti nggak ada harganya. Buat penguat Power buat penguat. gitu. Oke, baik. Oke, Bang Haji. Bang Haji, nah sekarang kita balik lagi nih di Komnas Perlindungan Anak. Ya, Bang Haji, apa perasaan Bang Haji atau semangat Bang Haji setelah menjadi Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta? Ini jendela organisasi, ya nggak? Kalau Jakarta maju, daerah akan maju. Nah, bagaimana Bang Haji? Ya saya terutama saya punya pengurus muda dan dia profesinya memang di satu itu ya tempat. Memang misalnya, profesinya. Jadi itu yang saya punya semangat pertama. Advokat ada. Ada psikolog dari S2 UI. Oke. Ya terus dari manajemennya juga cukup cakep. Jadi Iya. wakil ketua bidang informasi dan informatika itu juga cakep dari orang S1 semua. Jadi memang latar belakang kependidikannya itu penting. yang jadi penting. Mendukung organisasi. Organisasi itu udah bikin semangat. Saya juga tadinya malah saya tidak sekolah. Masa sekarang harus minimal saya S1 dong. Dulu sekolahnya apa latar belakang? Saya nggak sekolah. SD. SD nggak lulus. SD nggak lulus jadi Kita pakai paket. paket A. Paket A. 3 tahun kemudian paket B. 3 tahun kemudian
Jadi Paket kita C. berjenjang, waduh berapa puluh Udah tahun. lulus berarti ya, Oh, paket udah C. sekarang kuliah 4 tahun, bayangin aja ambil S1-nya. Mungkin anak buah saya, bukan saya. Ini kepala lagi sekolah. kuliah apa udah selesai? Wah, saya tahun 2012 saya sudah di wisuda. Sarjana apa? Sarjana hukumnya. Oh, Alhamdulillah bersyukur kirain. sama menteri pada satu di wisudanya, menteri. Kirain sarjana buah Keramat Jati. Iya, bukan ya? ini sih gitu, sarjana sayur dan buah. Iya ya. Ya, artinya karena nguasain ya. Ya tidak menguasai, tidak menguasain karena itu makanan sehari-hari, makan Oke. pokok saya Jadi sehari-hari. kebanggaan nih buat Bang Haji jadi ketua Komnas Perlindungan Anak. Ya, kalau saya merasakan bangga. Saya dengan Bang Aris, dengan Bang Sekjen dan orang muda tapi ya jenius saya. Karena dia bisa ya mempelopori, dia bisa mengangkat derajat senior. Jangan lihat pilih senior atau yang muda, yang penting inilah kebersamaan untuk ayo bekerja untuk orang lain. Ya. Bukalah jendela-jendela, jangan takut, jendela buka aja. Biar ada yang nerobos mana, silakan buka itu jendela. Artinya berikanlah kesempatan. Nah, contoh anak jalanan. Jangan di jalan lagi, udah ke rumah aja. Insya Allah di rumah juga makan kok. Di jalan makan, di rumah juga makan. Kalau nggak makan gimana? Bilang sama Pak Haji. Saya gituin kan. Kalau sudah, oh iya ya. Jadi anak-anak itu kalau ke rumah Bang Haji pasti makan nggak? Ya, kalau namanya dia ada saya, kalau nggak makan ya, makanya saya siapin sekarang SKA, Sentra Kuliner Atensi, milik masyarakat. Kalau SKA-nya kementerian adanya di balai. Makanya sekarang saya pengen undang juga nih teman-teman nih. Jadi kalau anak-anak nggak punya uang bisa bisa langsung kan kita punya mitra di pasar. Warteg kasih tuh makan. Wah, hebat orang ini. Padang kasih tuh makan. Tapi bayarnya jangan sama ya. Biasa bayar 20.000, gue bayar goceng. Nah itu aja gitu. mungkin jadi hambatannya dia. Wah, Pak Haji maunya murah. Bukan, ini kan bukan buat saya. Saya kan mengajak partisipasilah kepada anak-anak komunitas. Kalau anak sehat, Indonesia maju. Iya. Anak sehat Indonesia maju. Coba kalau nggak ada partisipasi, kan dengan saya punya power dari, Pak Jotong apsi, Pak Jotong orang ini. Ya iya. Anak, Pak Haji lapar, lo makan. Suruh saya Pak Haji. Tiba-tiba ada lapor, makan yang keterlaluan. Daging ayam, tagihannya. Ribu daging ayam. Kalau daging ayam sih nggak masalah. Tapi ada ayam, ada telur. Wah. Jadi tagih aja ke Pak Haji ya. Tetap kita bayar, tapi saya ingatkan jangan dikasih yang itu, kasih aja telur. Sudah sudah Imunitas cukup cukup. imunitas. Yang penting imunitas cukup ya. Cukup. Tiba-tiba kalau semuanya 300.000. Waduh. Oke ya. Tapi nggak apa-apa karena Jadi itu bantu tapi ada batasnya. ada batasnya. Iya. Oke, Pak Haji, saya rasa masih banyak sebenarnya yang saya mau tanya. Baik. Belum lagi hobi-hobinya Pak Haji sebagai iya. pemain bola apa. Cuma nanti di lain segmen kita Baik. akan diskusi lagi ya Pak Haji ya. Terima kasih, Bang. Cuma Pak Haji atau Bang Haji Otong, buat kita nih anak muda adalah sesuatu teladan nih Bang Haji Otong. Amin. Gitu. Semangatnya, Nuhun. pokoknya nggak pernah Turun. nggak pernah kendor. Ya, maju terus Maju untuk terus. anak-anak Indonesia. Amin. Gitu pemirsa sekalian, sahabat anak Indonesia, apa yang dilakukan oleh Bang Haji dengan segala keterbatasan, dengan segala keikhlasan, rupanya Bang Haji juga bisa pergi ke luar negeri, bisa amin. umroh, ya punya keluarga yang mendukung, anak-anak juga yang berhasil. Betul. Maka itulah janji Tuhan kepada orang-orang yang berbagi untuk sesamanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cerita, menjadi inspirasi kita. Amin. Di masa depan. Oke, sahabat anak Indonesia, sekian Pas Asik kali ini. Dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, subscribe, and share. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju.